Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memahamkan kepadanya agamanya. Dan Rasulullah juga bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Barang siapa atau suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah di antara masjid-masjidnya, yatsluna kitaballah, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling mengajarkan ilmu antara satu dengan lainnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan malaikat berkerumun untuk menyaksikan mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama-nama mereka di sisinya. Sebuah keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh orang-orang yang mencari ilmu dan juga untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga dari orang lain. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita untuk senantiasa mengingat bahwasanya kita telah memasuki pertengahan yang kedua dari bulan Rajab. Kita telah memasuki beberapa hari sebelum masuknya bulan Ramadan, atau beberapa bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa memanjatkan doa di hari-hari ini dengan doa Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan datangnya bulan Ramadan malah terhenti di pintunya, atau bahkan tidak mencapai gagangnya dan tidak dapat membuka pintu Ramadan untuk terakhir kalinya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kalimat yang kita kaji dari kitab Taisirul Latifil Mannan fi Khulasati Tafsiril Quran, yang dikarang oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Untuk judul kitabnya, kitab ini berjudul sebagaimana disebutkan tadi, Taisirul Latifil Mannan. Taisir artinya kemudahan, kelancaran. Al-Latif artinya di antara nama-nama Allah, Al-Latif yang maha lembut. Kemudahan yang didapatkan dari yang maha lembut, Al-Mannan, yang maha memberikan nikmat kepada kita.
kemudahan yang didapatkan dari zat yang maha lembut, dan juga yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Fi khulasati tafsiril Quran, dalam meringkas tafsir Al-Quran. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ada di depan kita saat ini adalah ringkasan dari sebuah tafsir yang dikarang juga oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang populer dengan nama Tafsir As-Sa'di, atau dikenal dengan nama lainnya yaitu Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Quran, atau fi Tafsiri Kalamil Manan. Jadi satu jilid ini adalah ringkasan dari beberapa jilid kitab yang beliau tulis. Dan apa sebab beliau menulis kitab ini, dan juga untuk apa tujuannya beliau menulis kitab ini, akan kita simak di pembahasan mengenai pengantar beliau terhadap kitab ini, dan juga muqaddimah atau pendahuluan terhadap kitab ini. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yaitu doa khutbatul hajah, sebagaimana yang sering kita sampaikan ketika memulai kajian kita. Kemudian beliau mengucapkan amma ba'd. Adapun setelah khutbatul hajah tersebut, faqad kuntu katabtu kitaban fi tafsiril Quran mabsuton mutawwalan. Sungguh aku telah menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran yang panjang dan juga melebar pembahasannya. Dan sebagaimana kita tahu bapak-bapak, kalau para ulama menulis tafsir itu bukan satu jilid, bukan dua jilid, bahkan berjilid-jilid. Jadi orang seperti kita, penuntut ilmu yang pemula ataupun dari kalangan awam, sangat sulit untuk membaca kitab-kitab tersebut. Bahkan melihat jumlahnya saja pun sudah kelenger gitu. Udah gak tahan dia nengok jumlahnya. Apalagi untuk membaca dalamnya. Yamna'ul qurra minal istimrari bi qiraatihi. Yang dapat menahan orang-orang yang hendak membacanya dari berlanjut untuk membacanya. Baca satu jilid saja sudah payah, Pak. Apalagi membaca sampai 2 jilid, 3 jilid, dan seterusnya. Wa yuftiru al-azma an-nashrihi. Dan juga membuat orang itu susah untuk membagi-bagikannya kepada orang lain. Atau menyebarkannya kepada khalayak ramai. Karena banyak jumlahnya. Kalau jilid-jilid itu Pak, payah kita membagikannya ke orang. Butuh transportasi dan juga pengangkutan yang rumit. Fa'asyaru alayya ba'dul arifina nasihina an aktuba kitaban ghairu mutawwalin yahtawi ala khulasati dzalika tafsir. Maka ada orang-orang, ada di antara kalangan penuntut ilmu yang memberikan kepada beliau saran, memberikan kepada beliau itu masukan untuk menulis sebuah kitab yang merangkum kitab beliau yang tebal tersebut. Yang merangkum kitab beliau yang tebal tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar orang-orang yang seperti kita ini Pak, bisa menikmati tafsir Al-Quran secara keseluruhan dengan ringkas dan mudah. Itulah tujuan beliau itu menulis kitab ini. Kita tak perlu untuk membaca keseluruhan tafsir yang panjang tersebut, tapi kita sudah mendapatkan inti-inti dari tafsir beliau. Nah, itulah dianya berkah dari masukan yang baik itu, Pak. Jadi kalau ada masukan atau saran atau pertanyaan kepada orang-orang yang berilmu untuk membuat suatu program, untuk menulis suatu tulisan, untuk memberikan suatu pengajaran yang berguna untuk kalangan masyarakat atau untuk masyarakat luas, maka itu adalah keberkahan.
baik keberkahan bagi yang memberikan saran tadi, memberikan pertanyaan tadi, atau memberikan wadah tadi, dan juga orang-orang yang berkontribusi dalam hal tersebut. Sebagaimana juga banyak kitab para ulama itu, Pak, yang hasil dari saran atau permintaan masyarakat. Seperti contohnya kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ma'ruf itu, Pak. Terkenal kitabnya di Indonesia. Yang tebal itu, Pak. Warna merah dianya. Itu adalah hasil dari permintaan orang-orang di Maroko. Ketika Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengunjungi Maroko, masyarakat tersebut meminta untuk membuat sebuah kitab yang merangkum ajaran Islam secara menyeluruh. Nggak bertele-tele, nggak berbelit-belit, langsung to the point. Langsung ke intinya. Maka beliau pun berazam dan bertawakal kepada Allah, kemudian menulis kitab tersebut di sela-sela kesibukan beliau sebagai pengajar Masjid Nabawi. Dan beliau itu ngajar, Pak, bukan nggak lelah gitu. Bahkan akhir pekan beliau, sebagaimana beliau sebutkan di dalam mukaddimah kitabnya, beliau ambil atau beliau sisihkan untuk menulis kitab yang penuh berkah tersebut. Yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat luas. Kemudian juga ada kitab Ad-Da' wad Dawa, sebagaimana yang pernah kita kaji. Juga bahwasanya itu adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang teman dari Ibnul Qayyim, atau dari salah seorang yang meminta fatwa dari Ibnul Qayyim. Beliau minta fatwa, bagaimana caranya agar dia bisa terbebas dari dosa atau terbebas dari belenggu penyakit yang dideritanya dan juga bisa mensucikan hatinya. Maka beliau pun berazam untuk menulis kitab tersebut sebagai dalam rangka untuk membantu orang tersebut, memberikan masukan dan juga memberikan saran kepada orang tersebut. Lahirlah kitab yang penuh berkah dari tangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu juga, Pak, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu juga, Pak, yang berisikan hadis-hadis yang sangat luar biasa isinya, membantu kita untuk menyucikan jiwa kita, beramal menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagaimana namanya Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang soleh. Membaca itu saja seperti kita berada di taman yang indah, yang dipenuhi oleh hadis-hadis dan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab tersebut juga adalah bentuk ta'awun beliau atau kontribusi beliau dalam membantu masyarakat kaum muslimin agar mereka punya satu kitab tuntunan yang bisa mereka pegang untuk kehidupan sehari-hari mereka, yang tidak terlalu panjang dan juga tidak melelahkan dalam membacanya. Jadi bisa dibaca harian. Itulah tujuan dari Al-Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Demikian, Pak. Jadi di antara keberkahan atau bentuk keberkahannya para ulama itu dan juga orang-orang yang berkontribusi dalam karya-karya para ulama itu adalah membantu masyarakat muslim, dan juga tujuan utamanya adalah mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan juga ada dua sebab atau dua langkah beliau dalam atau dua tujuan beliau untuk merangkum kitab tafsir yang tebal tersebut. Yang pertama, mutayassiron alal mustagilina mu'inan bil qari'in. Memudahkan bagi orang-orang yang sibuk, seperti kita ini, Pak, sibuk dengan kehidupan kita duniawi, mu'inan lil qari'in, dan juga membantu bagi orang-orang yang hendak membaca. Jadi, Pak, Al-Imam As-Sa'di atau Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini hidup di tahun 1800-an. 1880-an lahirnya beliau, dan beliau hidup di
abad ke-19. Jadi beliau sudah memprediksi dari abad ke-19 dan kita sudah berada di abad ke-21 ini, Pak. Bahwasanya orang-orang itu semakin menurun minat untuk menelaah kitabnya. Sudah makin menurun untuk menengok ke buku. Maka di antara kecerdasan beliau juga, beliau itu visioner orangnya. Melihat bahwasanya kitab-kitab tebal para ulama itu tidak akan diperhatikan lagi oleh generasi selanjutnya. Cuma orang-orang penuntut ilmu sajalah, atau orang-orang para ulama sajalah yang melihat kepada kitab-kitab tebal itu. Seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Cuma orang-orang tertentu saja yang melihatnya. Gak kalangan masyarakat ramai. Udah makin menurun minat bacanya. Jadi beliau karena visionernya dan juga karena ada saran dari kawan-kawan beliau untuk meringkas kitab tafsir Al-Quran tersebut, maka beliau ringkas dia, tafsir tersebut. Karena melihat kemunduran semangat membaca kaum muslimin. Dan agar juga kitab tersebut bisa menjadi pegangan harian untuk bacaan harian kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah sebabnya fal wuqufu ala tafsiri ba'dil Qur'an yu'inu a'zama aunin ala ma'rifati baqihi. Karena kalau kita menelaah sebagian saja dari Al-Quran, itu bisa mencukupi untuk memahami sebagian yang lain dari Al-Quran. Karena Allah mensifati Al-Quran itu, Pak, dengan al-masani, yang terulang-ulang. Yang terulang-ulang. Karena di antara ayat-ayat Al-Quran itu, Pak, ada dianya ayat-ayat yang nampaknya terulang-ulang. Nah, terulang-ulang di ayatnya. Sebagaimana kita lihat di juz 30, banyak ayat-ayat yang terulang. Di juz 1, juz 2, ada juga ayatnya di juz yang 11-an, 20-an, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang terulang. Jadi ketika kita memahami ayat-ayat semacam itu, bisa kita memahami juga ayat-ayat yang mirip. Atau ayat-ayat dengan konteks yang sama. Misalnya kisah Nabi Musa. Nabi Musa ada di surat Al-Baqarah. Ada juga nanti di surat Al-Qasas. Ada juga di surat Al-Anbiya dan seterusnya. Ketika kita bisa memahami konteks dari kisah Nabi Musa di dalam surat Al-Baqarah ini, bisa juga kita pahami di surat-surat yang terdapat kisah Nabi Musa di dalamnya. Wallahu ja'alahu mathani tusna fihi al-ulumun nafi'ah. Sungguhnya Allah telah menjadikan Al-Quran ini sebagai mathani, yang terulang-ulang tadi. Tusna fihi al-ulumun nafi'ah. Yang terulang padanya, pada ayat-ayat yang nampaknya mirip tersebut, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal ma'ani al-jalilah al-kamilah. Yang makna-makna yang begitu agung dan juga begitu sempurna. Wa hadza min taisirihi ta'ala li kitabihi. Dan ini adalah sebuah bentuk kemudahan dari Allah bagi orang-orang yang hendak menelaah dan menghafal kitabnya. Jadi Pak, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terulangnya ayat-ayat dalam kitab Al-Qur'an ini, Pak, adalah bentuk kemudahan dari Allah. Kalau kita ngafal itu, kalau berulang, lebih mudah kita ngafalnya. Nggak kerja 2 kali. Sebagaimana contohnya surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu terulang sampai 31 kali. Terulang dianya. Jadi kita ketika ngafal 1 ayat saja bisa kita mengulangnya sampai 31 kali. Nah, tapi kita lihat juga penempatannya gitu. Agar tidak keliru ketika menempatkan ayat tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat-ingat, untuk ditadabburi, untuk direnungi, dan juga untuk diambil pelajaran dari dirinya, dari Al-Quran tersebut. Fahal min mudzakir. Maka manakah orang-orang yang hendak mengambil pelajaran tersebut? Dan ayat ini juga Pak, banyak terulang dalam surah Al-Qamar sebagai bentuk perhatian kita atau bentuk
rambu-rambu bagi diri kita agar senantiasa memperhatikan dan juga membaca Al-Quran dan juga mentadabburi dan merenungi makna yang terdapat di dalamnya. Kemudian itu adalah pengantar dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk kepada muqaddimah yang beliau tulis mengenai sifat-sifat Al-Quran yang menyeluruh dan merangkum manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya. Sifat-sifat Al-Quran yang menyeluruh secara umum dan mengandung manfaat-manfaat di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan ada 9 sifat di sini. Ada 9 sifat Al-Quran itu. Yang pertama sifatnya adalah Al-Huda. Al-Huda. Yaitu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Fahuwa fi nafsihi hudan. Yahdil khalqa li jami'i ma yahtajunahu min umuri dinihim wa dunyahum. Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk bagi orang-orang yang hendak mencari petunjuk bagi kebaikan dunia dan akhiratnya. Atau bagi kebaikan agamanya dan juga kebaikan dunianya. Jadi Al-Quran ini Pak, sejatinya atau pada zatnya adalah sebuah petunjuk yang Allah turunkan kepada kaum muslimin. Yang diwajibkan bagi kita untuk membacanya. Namun mengapa? Satu pertanyaan nih Pak. Namun mengapa kaum muslimin yang diturunkan pada mereka Al-Quran, yang tersebar di masjid-masjid mereka Al-Quran, dan juga dibacakan kepada mereka itu Al-Quran, banyak di antara mereka itu yang belum mendapat petunjuk. Kenapa Pak? Padahal Al-Quran itu sendiri adalah sebuah petunjuk. Sebagaimana Allah jamin di dalam Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah atau itulah kitab yang tiada keraguan pada dirinya atau pada Al-Quran tersebut, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Pak? Maka kita bisa ibaratkan hal tersebut dengan air ini Pak. Air ini. Air ini pada zatnya atau pada asalnya adalah sesuatu yang bermanfaat, menyegarkan, dan juga menjadi penopang bagi hidup kita. Namun, apabila air ini, contohnya dalam botol ini, tidak kita buka tutupnya, tidak kita arahkan ke mulut, tidak kita minum, kita sesap, kita hisap, kita tenggak atau kita minum airnya, maka air ini tidak akan memberikan manfaat pada diri kita. Atau air ini misalnya, tidak kita rebus, tidak kita masukkan ke dalamnya daging, tidak bisa kita masukkan ke dalamnya sayur-sayuran, tidak kita hidangkan ke piring kita dan tidak kita masukkan ke dalam mulut kita, tidak akan menjadi gizi bagi diri kita. Maka seperti itulah Al-Quran, Pak. Al-Quran pada dasarnya adalah sesuatu yang bermanfaat. Petunjuk bagi kaum muslimin. Namun apabila kaum muslimin itu tidak memasukkannya ke mulut mereka atau ke hati mereka, maka itu tidak akan menjadi petunjuk. Bagaimana cara memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita? Tadabbur. Merenungi maknanya. Membacanya. Tidak kita buat jadi jimat-jimat gitu. Tidak kita tempel-tempelkan atau kita buat pajangan di rumah. Tidak. Kita baca, renungi maknanya, terapkan kehidupan. Begitulah kita bisa mengambil manfaat dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran.
Sebagaimana air tadi, Pak. Tak kita minum dianya, hauslah kita. Tak akan bisa kita rasakan manfaat dari air itu. Tetap kita merasa haus. Tetap kita merasa tak segar, lemas, letih. Dikarenakan tidak minum. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mentadabburi, merenungi makna-maknanya. Tidak hanya sekedar membaca. Membaca itu sudah bagus, Pak. Permulaan yang bagus. Ibaratkan kita itu membuka tutup botol ini. Tutup botol ini sudah kita pegang botolnya, sudah kita buka tutupnya, tinggal kita masukkan. Jadilah itu menjadi manfaat bagi diri kita. Maka Rasulullah mensifati kaum Khawarij itu, mengapa mereka itu membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan mereka. Karena mereka itu buka tutup botol, Pak, gak diminum. Atau dijadikan alat kumur-kumur. Jadi gak bisa dirasakan kesegarannya ke dalam tubuh. Jadi baca Al-Quran bagi mereka itu hanya sekedar pemanis bibir. Membuat mulut itu bersih saja. Bagi orang Khawarij. Sehingga tidak menjadi manfaat bagi diri mereka. Hati mereka itu keras. Meskipun ibadah mereka itu luar biasa. Dan bentuk kerasnya hati mereka adalah korban di antara khalifah. Yaitu yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala. Kemudian apa sifat yang kedua? Yaitu ar-rusyd. Ar-rusyd, bimbingan. Rusydun. Wa yursiduhum ila kulli tariqin nafi'. Yang membimbing mereka itu ke jalan-jalan yang bermanfaat atau ke jalan yang bermanfaat. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka Syekh As-Sa'di menafsirkan ihdina artinya arsyidna fihi wa arsyidna ilaihi wa wafiqna alaihi. Yaitu bimbing kami agar kami dapat mengetahui jalan tersebut, tetap di jalan tersebut dan juga bisa menuju kepada jalan tersebut. Jadi Al-Quran ini Pak ibaratkan rambu-rambu. Rambu-rambu di jalan. Atau tanda-tanda di jalan. Yang membuat jalan itu berbeda. Misalnya ada di Rancu itu namanya Jalan W.R. Supratman. Ada label atau ada tanda Jalan W.R. Supratman di situ. Ada juga Jalan Ahmad Dahlan. Ada di Ponegoro. Ada jalan-jalan yang lain. Kalau misalnya kita hendak ke jalan, misalnya Jalan Haji Ahmad Dahlan, lewat mana kita Pak? Lewat jalan-jalan ini. Rambu-rambu yang menunjukkan kepada kita di jalan-jalan yang hendak kita lewati itulah yang akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Maka Al-Quran ini adalah rambu-rambu bagi kita untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita. Yaitu Jannatun Na'im. Waridallahu wardoh. Yaitu kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ridhonya Allah kepada diri kita. Itulah tujuan kita, Pak. Maka bagaimana kita mencapainya? Ya dengan mengikuti rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita lewat Al-Quran. Kemudian Al-Furqan yang ketiga. Itu yang ketiga Al-Furqan. Pembeda. Apa yang dibedakan oleh Al-Quran di sini? Wa yufarriqu lahum bainal haqqi wal batil. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wal huda wat bolal. Hidayah dan kesesatan.
wa bayyana ahli sa'adati wasyaqawati bi dzikri awsafil fariqain. Dan menjelaskan ciri-ciri orang yang bahagia dan juga ciri-ciri orang yang sengsara. Itulah bagaimana Al-Quran memberikan pembeda untuk kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah memberikan kita dua jalan. Jadi kita diberi pilihan, Pak. Mau ikut yang ini, silahkan. Mau ikut yang ini, yang itu, silahkan. Nah, konsekuensi, tanggung sendiri. Maka Allah di dalam Al-Quran itu membedakan dua jalan itu. Antara jalan yang hak dengan jalan yang batil. Antara jalan ke hidayah dan juga jalan kesesatan. Antara jalan orang-orang yang gembira atau orang-orang yang berbahagia dengan orang-orang yang sengsara. Udah Allah bedakan dalam Al-Quran. Tinggal kita pilih sendiri. Dan konsekuensi kita tanggung sendiri. Kemudian sifat yang keempat. Wa annahu mubinun tibyanan likulli syai'. Bahwasanya Al-Quran itu adalah penjelas. Kok tadi kita lihat ada pemisah atau pembeda. Apa bedanya antara penjelas sama pembeda ini, Pak? Kalau pembeda ini membedakan yang berlainan. Nah, menjelaskan yang berlainan. Menjelaskan yang berlainan. Itu namanya furqan. Menjelaskan yang berlainan. Sebagaimana contohnya hitam dengan putih. Itu namanya furqan. Mana yang hitam, mana yang putih. Itu namanya furqan. Kalau mubin artinya menjelaskan yang kurang jelas. Menjelaskan yang kurang jelas. Misalnya warna putih. Putih itu apa jenisnya? Putih itu bagaimana warnanya? Putih itu apa saja coraknya? Seperti itu. Kalau kita milih-milih baju tuh Pak, kan ada warna-warnanya. Biru gak sekedar biru dia. Kuning gak sekedar kuning. Ada kuning ini, kuning itu. Ada hijau biru dongker, ada biru gelap, ada biru segala macamnya. Itulah namanya mubin. Yang menjelaskan. Yang samar. Wa fihi bayanul usuli wal furu'i bi dzikri adillatiha an-naqliyati wal aqliyah. Itulah makna al-mubin tadi. Menjelaskan pokok-pokok agama dan juga cabang-cabang agama. Pokok agama itu adalah akidah, keyakinan kita. Apa saja yang mesti kita yakini dan apa saja yang mesti kita pegang sebagai prinsip hidup sebagai kaum muslimin. Wal furu', cabang-cabang agama, hukum-hukum syariat, itulah termasuk kepada cabang-cabang agama. Bagaimana peri kehidupan kita di sekitar kita, atau bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bermuamalah atau bertindak kepada diri kita sendiri, itu adalah furu'. Maka Al-Quran menjelaskan yang usul dengan yang furu' tadi dengan menyebutkan dalil-dalil secara nakliyah. Nah, dalil-dalil nakliyah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang bersifat imaniyah, yang bersifat kita yakini. Sebagaimana contohnya adalah mengenai perkara-perkara ghaib. Wal akliyah, dan dalil-dalil akal yang sifatnya itu logika. Biasanya itu bersifat pertanyaan, Pak. Dalam surah Al-Ghasyiyah Allah sebutkan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana tanah itu didatarkan. Itulah dalil-dalil yang bersifat logika. Dan juga perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim menyebutkan Innallaha yuhyi wa yumit, Raja Namrud pun dengan petentengannya menyebutkan ana uhyi wa umit. Nabi Ibrahim menyebutkan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dengan sombongnya Raja Namrud mengatakan aku juga menghidupkan dan mematikan. Aku hidupkan budak-budak ini dan aku penggal sebagiannya, aku matikan.
Aku yang menentukan hidup mereka. Aku yang memberikan makan mereka. Aku yang menentukan siapa yang harus mati di antara mereka. Mendengar hal tersebut, Nabi Ibrahim gak habis akal. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah lah yang mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiamlah orang kafir itu. Maka itulah diantara dalil-dalil yang logika. Dalil-dalil logis mengenai usul dan furu' tadi, mengenai keyakinan agama kita dan juga mengenai fikih-fikih atau hukum-hukum syariat kita. Kemudian di sini ada tambahan juga mengenai hidayah tadi, Pak. Wa qayyada hidayatuhu fi ba'dil ayat bi'iddati quyut. Nah, Allah menggabungkan atau menghubungkan sebab-sebab hidayah itu di beberapa ayat dengan beberapa sebab. Qayyada hidayatuhu bi annahu hudan lil mu'minin. Allah mengkaitkan atau menghubungkan hidayah tersebut dengan hidayah bagi orang-orang yang beriman. Al-muttaqin atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Atau liqaumi ya'qilun atau orang-orang yang berpikir. Wa yatafakkarun, merenungi. Waliman qasduhu al-haq, dan orang-orang yang tujuannya itu betul. Wa hadza bayanun minhu ta'ala li syarti hidayatihi. Dan inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Yang pertama tadi apa, Pak? Beriman, mukmin. Percaya kita terhadap ayat tersebut dengan kepercayaan yang teguh, merasuk ke dalam jiwa kita dan kita amalkan. Jadi apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu kita pasti yakin dan kita laksanakan. Maka hanya orang-orang beriman sajalah yang bisa meraup atau merebut hidayah dari Al-Quran. Kemudian al-muttaqin, yaitu orang-orang yang menjadikan amalan mereka itu sebagai perisai dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mau marah, kita jadikan amal kita itu biar supaya Allah tidak murka kepada diri kita. Itulah orang-orang yang bertakwa. Yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau anak yang patuh itu, Pak, atau orang yang patuh, tentunya apa yang kita sebutkan akan dilaksanakan olehnya. Begitu juga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang patuh, takut terhadap kemarahan Allah, sehingga dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Maka hanya orang-orang yang muttaqin, hanya orang-orang yang patuh sajalah yang bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kemudian liqaumi ya'qilun, yaitu orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang memiliki akal. Tapi kurang cocok terjemahannya di sini orang-orang yang memiliki akal. Karena setiap manusia itu pasti punya akal. Namun, kadang-kadang sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, layak kilun. Nah, bagaimana orang yang ditakdirkan sudah punya akal, Allah sebutkan tidak berakal. Yaitu karena dia tidak mempergunakannya. Nah, maka liqaumi ya'qilun artinya orang-orang yang berpikir, yang mempergunakan akal. Anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa akal. Memikirkan ayat-ayatnya. Wa yatafakkarun, dan merenunginya. Jadi fakkaro yufakiru itu gak sekedar berpikir, Pak, tapi merenungi. Kadang kita mikir tapi tak merenungi. Nah, pikirkan, oh gini, paham, sekedar paham, tapi tak direnungi. Itu dia yakil tadi. Kemudian yatafakkaru, berpikir dan merenungi makna di balik itu. Maka di dalam surat Ali Imran Allah berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka disebutkan di dalam ayat tersebut inna fi khalqis sama, sesungguhnya dalam penciptaan langit wal ard dan penciptaan bumi itu la ayatil liulil albab, merupakan tanda-tanda yang terang untuk orang-orang yang mempunyai lub. Lub itu artinya nurani, hati terdalam, hati kecil. Lub. Kalau bahasa Arabnya secara tekstual, lub itu artinya inti pusat dari segala sesuatu. Itulah namanya lub. Gitu, Pak. Jadi inti dari manusia itu adalah nuraninya. Bagi orang-orang yang punya nurani, la ayatil liulil albab, orang-orang yang punya nurani. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring. Berdiri kita ngapain aja Pak? Banyak kegiatan kita berdiri. Bisa ketika mengajar, bisa kita melayani pembeli, bisa juga ketika sholat, itu keadaan kita berdiri melaksanakan zikir. Berupa doa, berupa zikir-zikir yang mutlak. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, dan zikir-zikir lainnya. Dalam keadaan duduk, ngapain kita Pak duduk? Naik kereta. Di kantor. Ketika kita duduk, nggak ngapa-ngapain, berzikir kita. Nah itu. Wa 'ala junubihim, ketika hendak tidur, atau ketika kita rebahan, atau ketika kita qadarullah, Allah takdirkan sakit kita, 'ala junubihim, berbaring kita di rumah sakit itu atau di rumah, berzikir kita. Ketika tidur, berzikir sebelum tidur. Atau ketika sakit, berzikir dengan zikir-zikir yang Allah syariatkan. Wa yatafakkarun, dan memikirkan atau merenungkan hal tersebut. Memikirkan penciptaan langit secara seraya merenunginya. Dengan hasilnya apa Pak? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguhnya Engkau menciptakan semua ini bukan dalam keadaan yang batil. Bukan dalam keadaan yang sia-sia. Engkau ciptakan punya fungsi. Alam sekitar ini kau ciptakan punya fungsi sendiri. Tidak ada yang kau ciptakan batil. Bahkan nyamuk sekalipun tidak ada kebatilan di dalamnya. Kutu sekalipun tidak ada kebatilan di dalamnya. Kuman sekalipun tidak ada kebatilan di dalamnya. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Subhana. Maha suci Engkau. Itulah dianya natijah atau hasil dari orang-orang yang merenungi tadi. Menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan juga menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma subhana faqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Takwa, Pak. Ujung-ujungnya pasti takwa. Takut kita kepada siksa neraka itu, sehingga kita akan menghasilkan dalam diri kita itu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pending sebentar untuk mendengarkan azan Isya.
Bismillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang tadi. Waliman qasduhu al-haq. Dan bagi orang-orang yang tujuannya betul. Karena betapa banyak, Pak, orang-orang baca Quran itu tujuannya tak betul. Banyak kalangan misionaris Kristen itu baca Quran untuk mencari kelemahan dalam Al-Quran. Tujuannya tak betul. Tak akan dapat hidayah. Ada juga yang tujuannya tak betul dapat hidayah, itu kehendak Allah. Namun kita membaca Al-Quran kaum muslimin, tujuannya itu ada yang kurang tepat. Membaca Al-Quran sendiri itu adalah ibadah. Yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Namun perlu kita cermati di situ. Yang Rasulullah maksudkan dalam huruf tersebut bukan hanya sekedar huruf yang menyusun kata. Nah, huruf itu penyusun kata, Pak. Huruf dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa manapun itu adalah penyusun kata. Bukan huruf-huruf yang demikian itu yang Rasulullah maksudkan saja. Tetapi huruf-huruf yang menyusun makna. Kadang huruf-huruf itu menyusun sebuah kata, namun kata tersebut tak kita paham. Karena tak ngerti kita kata tersebut. Ada juga huruf-huruf yang terus menyusun sebuah kata, namun kita memahami maknanya dan juga mengerti tujuannya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi sebagai alif lam mim harfun. Laisa alif lam mim harfun. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif lam mim satu huruf. Apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kata yang kita paham tadi, Pak, membuahkan kebaikan bagi diri kita hanya apabila kita mengaktifkan fungsi dari kata tersebut, yaitu menjelaskan atau mengetahui makna dari kata tersebut. Itulah dia bisa menjadi kebaikan bagi diri kita.
Wa hadza bayanun minhu ta'ala li syarti hidayati. Dan inilah yang Allah jelaskan mengenai syarat-syarat bagi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Yaitu syarat yang pertama adalah qabilan, menerima apa yang Allah sebutkan atau apa yang Allah firmankan. Wa amilan, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Qabilan, nerima, kemudian kerjakan. Itulah syaratnya. Maka sebagaimana qabil tadi, menerima tadi, dan amil, itu kita ibaratkan macam kereta, Pak. Kereta itu tak fungsi kalau ada bensinnya. Bensin itu tak akan masuk kalau tutup, tangkinya kita tutup. Nah, kalau tangkinya kita tutup. Nah, kita ke pom bensin, kita bawa kereta, kita buka joknya, tutupnya masih ada di situ. Nah, bisa kita masukkan bensinnya? Tak bisa. Itu makna qabil tadi, menerima. Jadi kereta tersebut harus menerima masukan berupa bensin tadi. Wa amilan, dan bisa bekerja dengan baik. Kalau kereta kita masukkan bensinnya sampai full tank, Pak, tapi dalamnya tak betul, banyak rusaknya, tak bisa dia jalan. Terpaksa juga kita dorong. Seperti itulah dia, Pak. Maka diri kita itu bagaikan bensin, bagaikan kereta tadi. Bensin tadi itu hidayah dari Allah. Dan tangki bensin itu layaknya hati. Hati itu kalau tertutup aja, tak bisa masuk hidayah, Pak. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Udah tertutup hati itu dengan penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya dengan tak dapat hidayah. Atau fi udunaihi waqra. Di telinga mereka itu ada sumbat. Ada peroknya di dalamnya itu, ada gangguannya. Allah tutup. Maka tak bisa masuk ke dalam hati. Wa amilan, tak juga kita bisa melaksanakannya kalau kita tidak punya kemauan dari dalam diri kita. Fala budda li hidayatihi min aqlin wa tafkirin wa tadabburi li ayatihi. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk memikirkan, untuk merenungkan, dan juga untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita cukupkan saya nanti mungkin sampai syarat kelima saja, Pak. Yang kelima, wa wasfahu bi annahu rahmah wa hiyal khairud dini wad dunyawi wal ukhrawi al mutarattabu alal ihtida'i bil Qur'an. Terakhir, Pak. Dan Allah mensifati Al-Quran itu dengan rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami telah turunkan kepada kalian Al-Quran yang berisikan syifa, pengobat, penawar, warahmah, dan kasih sayang. Al-Quran secara zatnya itu, Pak, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Karena kalau orang tak disayang itu tak akan disuruh-suruh. Nah, dibiarkan gitu aja. Kalau orang tak disayang itu tak akan disuruh-suruh. Nah, biasanya orang yang paling kita sayang itulah yang bisa kita suruh-suruh. Karena dia taat, karena dianya paham apa yang kita mau. Nah, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah adalah Allah nyuruh-nyuruh kita, Pak. Allah merintahkan kita ini,
Allah merintahkan kita itu, Allah larang ini, Allah larang itu sebagai bentuk kasih sayang kita, Allah kepada diri kita. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu pencemburu, dan kecemburuan itu tidaklah datang kecuali dari rasa sayang, dari rasa rahmah. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Dan Allah itu sangat cemburu ketika orang mukmin itu mengerjakan apa yang Allah larang. Dan sebagai bentuk rahmat ini agar kaum muslimin tidak mengerjakan apa yang Allah larang adalah Allah menurunkan Al-Qur'annya. Dan Al-Qur'an itu juga rahmah bagi kaum muslimin. Barang siapa yang membacanya akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wahiyal khairud dini wa dunyawi, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Al-mutarattabu 'alal ihtida'i bil Qur'an, yang didapatkan dengan berusaha mengikuti pedoman dari Al-Qur'an atau mengikuti hidayah dari Al-Quran. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan mendatang kita sambung lagi mengenai muqaddimah beliau ini. Ada mungkin 4 lagi sifat yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian, dipersilahkan. Silakan. Baik Mas. Bismillah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Asalnya itu bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab itu Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah sekalian, adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang menjaganya. Dan diantara penjagaan itu adalah menggunakan bahasa Arab. Dan sebagaimana penelitian dari ahli bahasa modern ini atau ahli bahasa di dunia ini, terutama ahli bahasa Arab dan juga orang-orang orientalis menyatakan bahwasanya bahasa Arab ini Pak tidak pernah berubah strukturnya sejak zaman dahulu. Bahasa Arab fushah itu, bahasa Arab yang fasih itu hampir tidak pernah mengalami perubahan dari mulai dituturkan sampai sekarang ini. Dan mungkin berlanjut sampai hari kiamat. Kecuali sedikit saja. Nggak banyak berubah. Kalau bahasa Indonesia kan Pak banyak berubahnya. Ada ejaan yang disempurnakan. Ada tambahan-tambahan kosakata. Ada tambahan ini itu. Bahasa Arab tidak. Al-Quran yang kita terima sekarang ini, itulah yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu kepada Rasulullah. Dengan bahasa yang sama, dengan ucapan yang sama, dengan bacaan yang sama. Itulah yang kita terima saat ini. Dan itulah bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran ini. Terus bagaimana kita bisa mereguk manfaat dari Al-Quran ini kalau itu bukan dari bahasa kita? Itulah muncul pertanyaan tadi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak bagi kita wasilah-wasilah ilmu. Dan para ulama kita terdahulu itu, Pak, yang menyusun terjemahan itu
terjemahan bahasa Indonesia itu Pak, bukannya nggak capek itu. Pening mereka. Sebagaimana peningnya Zaid bin Sabit ketika disuruh mengkompilasi atau menyusun Al-Quran. Pening Pak. Menyusun Al-Quran itu bagaimana ayat-ayat itu tersusun di zaman Rasulullah. Ayat ini, habis ayat ini apa, habis ayat ini apa, habis surat ini apa saja. Itu peningnya bukan main. Dan begitu jugalah para ulama zaman dahulu yang mereka itu tak punya referensi apa-apa ketika menerjemahkan Al-Quran selain kamus bahasa Arab dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari dari guru mereka, tafsir Al-Quran. Kita lihat tuh Pak, ada ulama-ulama kita di terjemahan Al-Quran yang lama, ada itu Pak, penyusun-penyusunnya. Terjemahan yang pertama itu, yang tebal segini itu, yang cetakan lama. Bukan yang cetakan sekarang yang udah banyak beredar terjemahan, yang enggak. Cetakan yang paling lama dulu itu, yang sekarang dicetak oleh percetakan Al-Quran Raja Fahad di Saudi. Terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Itu disebutkan di situ ulama-ulamanya siapa aja. Dan mereka itu semoga Allah membalas mereka dengan jasa yang besar di akhirat kelak. Dengan pahala yang melimpah. Itu berusaha dengan sebaik mungkin agar Al-Quran ini tak kehilangan makna aslinya dan bisa dinikmati oleh orang Indonesia yang tak bisa bahasa Arab. Itulah upaya mereka, Pak. Tentunya upaya itu pasti punya kekurangan. Itulah kita revisi. Banyak revisi terjemahan Al-Quran yang mungkin dirasa kurang pas pada zaman sekarang. Berupa revisi-revisi. Dan tentunya itu di bawah pengawasan para ulama. Di bawah pengawasan orang-orang yang betul-betul ahli dalam penafsiran Al-Quran. Sehingga didapatkanlah tafsiran yang tidak melenceng dari makna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan tentunya terjemahan itu Pak tidak mewakili seluruh makna Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin kita bisa menerjemahkannya 100%. Melainkan mendekati. Maka kekhawatiran yang mungkin dirasa Mas tadi mengenai terjemahan Al-Quran yang kurang cocok, maka itulah yang perlu kita tanyakan kepada para asatidzah, orang-orang yang berilmu. Nah, itulah pentingnya kita itu Pak, mempelajari Al-Quran juga bersama dengan orang-orang yang berilmu. Nah, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah tadi, wa yatadarasuna fima bainahum. Al-Quran itu perlu tadarus, perlu dirundingkan. Betul nggak maknanya yang dipahami selama ini? Betul nggak maknanya yang selama ini dipelajari? Itu perlu ditadarusi. Gitu dia. Jadi kita berunding atau kita bertukar pikiran dengan ahli ilmu. Tidak pula bertukar pikiran secara apa gitu Pak. Tapi mungkin ada ada ilmu-ilmu yang diberikan oleh ahli ilmu tadi yang membuka pemahaman kita terhadap makna-makna dari Al-Quran. Jadi kita perlu untuk mengikuti dars atau pelajaran-pelajaran tentang makna-makna Al-Quran agar tidak keliru pemahaman kita Pak. Karena bisa saja kita pahami itu keliru. Kita manusia. Kita cek tafsir-tafsirnya, kita cek juga ustadz-ustadz yang atau penjelasan dari ustadz-ustadz yang berkompeten di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu ya Mas. Atau ada masih ada lagi yang kurang. Atau kita tutupkan sajalah pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.